مشايخنا. Itu orang-orang panean itu, kalau kamu lihat, kamu jam 3 malam itu kamu berdiri di jalan Yungke itu. Nanti orang-orang panean itu bawa obor, bawa kayu bakar, dibawa ke Maswati, dijual ke Maswati. Jam 3 itu sudah jalan ya. Banyak juga yang perempuan-perempuan yang sudah tua. Kalau di Maswati, yang jalan ke sebelah selatan itu, nanti jam 3 malam kamu akan lihat orang-orang membawa kuali, membawa kendil, ya. Mau dijual di pasar Maswati, jam 3 berangkat. Apalagi di Surabaya, ya. Itu di pasar dekat Ndorosemo itu jam 12 malam udah ruame pasar itu. Jam 12 malam. Sehingga jalan-jalan itu penuh. Mereka sedang mencari dunia, ya. Pencari akhirat tidur nyenyak. Masya Allah. Maka kita nanti kalau sampai di akhirat itu, kalaupun masuk surga itu, kita ini juga mesti sebelumnya akan menyesal dulu. Saking malesnya itu, ya. Betul-betul males, walaupun kamu itu perasaannya sekarang itu sudah paling rajin. Masya Allah, di Al-Fatah ini Pak, sebelum subuh sudah bangun sampai 11 malam diperes terus. Perasaannya sudah orang paling rajin di seluruh dunia, ya. Nanti sampai di akhirat ternyata termasuk orang yang malas, ya. Kalau kita ini membayangkan bagaimana karunia-karunia yang disediakan oleh Allah untuk orang beriman ini, kita ini nggak akan ada puasnya dengan amal itu. Dan waktu amal ini tidak panjang. Dan senikmat-nikmatnya amal waktu muda, ya. Karena badannya masih segar, otaknya masih segar, belum banyak punya kerepotan, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya tanggungan apa-apa, ya kayak kamu ini, ya. Nikmat-nikmatnya amal ini. Jangan kamu pikir, wah nanti aja kalau saya sudah makomi, sudah kawin, ya, sudah punya anak, nanti saya tak tahajud terus. Itulah namanya tipuan syaitan. Katanya Habib Zain, beliau nasihati santri-santrinya itu. Orang yang tidak biasa amal dalam keadaan sakit dan susah payah, maka nanti waktu longgar pun juga nggak mau amal. Itu saya lihat orang yang memang ahli tahajud itu, ya waktu sakit pun ya tahajud aja dia itu. Tapi kalau memang orang itu orang pemalas, nanti dipikir nanti kalau saya sudah longgar lah saya tak tahajud. Nanti kalau saya sudah sehat lah tahajud. Ternyata setelah sehat juga nggak tahajud. Terus ditunda sampai akhirnya tua. Setelah tua sudah merasa mau mati, timbul semangat. Tetapi jantungnya sudah nggak kuat, ya. Punggungnya sudah linu, ya. Otaknya sudah tumpul, ibadahnya sudah tidak ada, ya sudah nggak bisa kuat seperti orang muda, orang tua. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Ini maknanya ayat ini, sebagian mufassir mengatakan kalau orang itu muda itu rajin, nanti kalau sudah tua waktu dia sudah lemah,
tetap saja dia dihitung amal seperti waktu dia muda. Ya, tinggal pensiunnya aja. Ya. Jadi kalau waktu mudanya itu rajin, sudah tua, maka dihitung amalnya seperti amal muda dulu. Kalau sakit, dihitung seperti amalnya waktu sehat. Ini diantara maknanya sumarodatnu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Diantara maknanya itu seperti itu. Allahu akbar. Wa an Amr bin Shu'aib an Nabihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala tub'atsul malaikatu, dikirim malaikat-malaikat ala abwabil masjidi, atas pintu-pintu masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, yaktubuna, mereka menulis, maji'an nas, kedatangan manusia. Fa idza kharaja, bila telah keluar al-imamu, imam, tuyat, maka dilipat as-suhufu, lembaran-lembaran catatan, wa rufi'at, dan diangkat al-aqlamu, pena-pena. Fataqulul malaikah, maka berkatalah para malaikat, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, sebagian yang kepada sebagian yang lain, ma habasa fulan, apa yang menahan fulan kok tidak ke masjid? Ma habasa fulan, apa yang menahan fulan sehingga dia tidak ke masjid? Fataqulu, maka berkatalah al malaikatu, para malaikat, Allahumma in kana, bila adanya fulan itu dhalan, sesat, fahdi, maka kasihlah hidayah dia. Wa in kana, dan bila adanya dia ini maridhan, sakit, fashfihi, maka sembuhkanlah dia. Wa in kana, bila adanya dia ini ailan, dalam kesulitan ekonomi, fakir, fa'aghnihi, maka cukupilah dia. Rawi Ibnu Khuzaimah, al-aqil al-faqir. Jadi kata-kata mahabasa fulan ini, apa yang menahan fulan, itu maknanya fulan itu sudah dikenal oleh para malaikat gitu. Jadi biasanya itu dia ke masjid, biasanya dia ke Jumatan. Mahabasa fulan, kenapa dia kok fulan kok enggak datang? Ya Allah, kalau dia sesat berikanlah hidayah. Kalau dia sakit sembuhkanlah dia. Kalau dia fakir cukupilah dia. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa amalan-amalan yang telah lalu ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan barokah bila seseorang itu terjadi ketergelinciran atau kelemahan setelahnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan, baik keburukan yang akan datang ataupun keburukan yang lalu. Maka ini orang itu biasanya pergi ke masjid, kok dia tidak datang, maka malaikat itu mencari-cari. Sebagaimana dalam hadis lain, wa in ghabu iftaqaduhum, kalau orang-orang ahli masjid itu enggak datang, maka iftaqaduhum, maka para malaikat-malaikat itu mencari-cari. Jadi karena dia asalnya istiqomah ke masjid, kok tidak datang, justru dapat doa. Ya Allah, kalau dia tuh sesat, kasihlah hidayah dia. Kalau dia sakit, sembuhkanlah dia. Ini jangan kamu pahami yang terbalik loh. Berarti enakan nggak usah ke masjid ya. Dapat doa malaikat malahan kalau nggak ke masjid.
doa malaikat ini tadi bukan karena dia tidak ke masjid, karena dulunya dia ke masjid gitu loh. Maaf ya kan? Apa alasannya pemikiran semacam ini? Karena ini orang itu namanya disebut oleh malaikat. Disebut menunjukkan para malaikat sudah kenal sama dia. Nah, kata-kata fulan itu kan kinayah dari nama yang mereka sudah kenal. Ma habasa Zaida, ma habasa Amra, maksudnya begitu. Wa an Alqamah qala kharajtu ma Abdullah bin Mas'ud yaumal Jumu'ah fa wajada thalathatan qad sabaquh. Aku telah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud pada hari Jumat. Fa wajada thalathatan qad sabaquh, maka dia menemukan 3 orang telah mendahuluinya. Faqala, maka dia mengatakan Rabi'u arba'atin, saya ini adalah orang keempat. Wa ma rabi'u arba'atin minallahi biba'id, dan tidaklah orang keempat minallahi dari Allah bima'idin jauh. Oh, saya orang keempat. Orang keempat tidaklah jauh dari Allah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, inna nasa, sesungguhnya manusia yajlisuna, mereka duduk yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minallahi dari Allah azza wa jal, maksudnya ketika mereka menghadap Allah, ala qadri rawahi, menurut ukuran pemberangkatan mereka, ilal jumu'ati, kepada Jumat. Al-awalu, yaitu orang yang awal, tsumma tsani, tsumma tsalis, tsumma rabi'. Wa ma rabi'u arba'atin, dan tidak orang keempat, bi ba'idin jauh. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Sayyidina Abdul Mas'ud datang ke masjid, sudah didahului 3 orang. Wah, saya ini rabi'u arba'ah, keempat ya. Saya ini keempat ya masih lumayan ya. Tidak jauh dari Allah, tidak jauh dari rahmat Allah. Karena nanti di akhirat itu orang itu menghadap kepada Allah sesuai keberangkatannya ke Jumatan.